Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam li lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah, wah semakin banyak sekarang yang datang nih. Apa kabarnya teman-teman Adwa semuanya? Sehat-sehat ya? Ya, jadi malam ini udah lihat di kemarin ya di posternya kalau kita bakal kedatangan seorang tamu yang pasti teman-teman udah pada kenal ya. Cuma mungkin selama ini yang dikenal hanya secara personal yang kelihatan, tapi kita pengen tahu nih, ada kisah apa sih di balik perjalanan hijrahnya Mbak Dewi Sandra ini sampai bisa jadi seperti sekarang ini. Mungkin teman-teman sempat ada yang tahu juga nih sosoknya Dewi Sandra sebelum hijrah sampai sekarang seperti ini, dan kita juga pengen tahu ya kiprahnya Mbak Dewi Sandra seperti apa dalam perjalanan hijrahnya. Nah, teman-teman nih sebelum kita nanti sambil menunggu Mbak Dewi Sandra hadir di tengah-tengah kita semua, mau ini dulu ya mengingatkan teman-teman tentang adab dalam berkajian, meskipun ini kita bertemu bersama-sama melalui Zoom, tidak ketemu langsung, tapi tentunya kita dalam sebuah kajian, dalam sebuah majelis ada tetap ada adab-adabnya ya. Bismillah. Teman-teman semua diharapkan selama kegiatan ini memute audionya selama kajian, dan nanti mungkin jika waktu memungkinkan kita akan persilahkan untuk beberapa teman yang ingin bertanya langsung ke Mbak Dewi ya, mudah-mudahan bisa cukup waktunya. Kemudian untuk teman-teman yang tidak ada uzur juga bisa dengan menyalakan kameranya supaya kita bisa kelihatan sama-sama ya, rame-rame ngumpul di dalam satu majelis. Nggak cuma kelihatan nama-namanya, tapi muka-mukanya juga kita pengen lihat. Kemudian nanti kan juga Mbak Dewi mungkin cerita ya, bakal cerita lebih banyak cerita tentang pengalaman beliau, pandangan beliau, tapi tidak ada salahnya jika kita juga tetap mencatat dengan tulisan ya. Jadi mungkin hikmah atau ibroh yang pernah dirasakan Mbak Dewi, pengalaman Mbak Dewi juga bisa jadi pelajaran buat kita yang hadir malam ini. Lalu nanti kalau ada pertanyaan, kita akan buka juga sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang belum sempat bertanya melalui Slido, bisa juga nanti di kolom chat ya. Tapi belum sekarang, jadi nanti aja bisa keep dulu pertanyaannya. Kemudian kalau misalnya masih ada temannya yang ingin hadir ke kajian malam ini, atau mungkin selama ini teman-teman yang udah ikut nge-slow, suka ditanyain sama temen yang lain, nge-slow itu apa sih? Kok kayaknya seru banget? Kok kayaknya teman-teman pada sering share di Instagram, di grup gitu ya, pada pengen tahu, boleh ajak teman-temannya sebanyak mungkin untuk hadir ke kajian malam ini. Mudah-mudahan juga nanti cerita dari Mbak Dewi bisa menyemangati teman-teman baik yang udah ikut nge-slow maupun baru rencana ya. Karena ini selama ini kita masih berjalan di sesi sejarah, dan sampai sejauh ini masih belum ada kepastian waktu ya dari Mas Wimar kapan akan buka batch barunya, tapi ya kita tunggu aja, mungkin nanti setelah Ramadan bakal ada kabar baik dari Mas Wimar, mungkin aja, tapi kita bisa bersiap-siap dulu gitu ya untuk teman-teman yang belum ikut nge-slow. Oke, sambil masih ini ya, sepertinya Mbak Dewi masih belum hadir. Udah ada belum ya Mbak Dewi? Sudah ada, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Dewi apa kabar? Alhamdulillah. Mbak Yuti Alhamdulillah sehat sehat. ya. Alhamdulillah sehat juga Mbak Dewi. Mbak Dewi lagi sibuk apa nih kegiatannya sekarang ini? Lagi sibuk apa ya? Sibuk belajar. Sibuk belajar. Belajar gimana nih Mbak? Apa yang ngisi kajian juga atau ikut Ya Allah, kelas? jangan ngisi. Maksudnya Justru kita yang duduk, kita nyatet belajar. Jadi masih murid duduk, masih nyatet. penuntut ilmu, Masya Allah. Penuntut ilmu, Masya Allah ya. Mbak Dewi, ini kan malam ini sesuai judul kegiatan acara kita malam ini, The Woman That Heaven Misses. Nah, Right. kayaknya mayoritas yang hadir juga para ahwat ya. Nanti kita pengen dengar ceritanya Mbak Dewi nih gitu. Mungkin aku akan menanya beberapa pertanyaan.
Mudah-mudahan bisa jadi ya teman-teman di sini yang hadir bisa mengambil pelajarannya, bisa mengambil hikmahnya gitu ya dari apa yang akan disampaikan oleh Mbak Dewi. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak Dewi udah menyempatkan hadir, udah mau bersedia hadir di kegiatannya Hangout Ya A2 dari Allah, Nuslo ini. sama-sama dengan senang hati, Masya Allah. Ya, kita senang banget jadi begitu tahu, wah Mbak Dewi Sandra bisa hadir, wah teman-teman langsung banyak yang semangat, ayo nih, tumben loh, begitu semangatnya gitu, teman-teman Harus ikutan semangat, Hangout. belajar itu harus selalu Benar. semangat. Ya soalnya kan kalau Hangout biasanya kadang-kadang teman-teman ada yang bisa hadir, pekan depannya nggak hadir gitu ya, ganti-gantian gitu yang hadir. Nah, alhamdulillah nih malam ini sampai tembus 150 orang. Mudah-mudahan semangatnya tetap terjaga terus ya Mbak untuk ikut HO ya teman-teman ini. Bismillah. Kita doain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mbak Dewi, ini kita masuk ke pertanyaan pertama, boleh? Boleh? Oke, Mbak Dewi kan dulu udah sempat ikut kelas ngefas ya, zaman masih offline ya. Mbak Dewi udah berapa kali sih ikut ngefas ini? 2 kali. Seri? 2 kali? Udah 2 kali ikut. Jadi dari akidah sampai dakwah, ngulang lagi dari akidah sampai dakwah. Yes, sampai sejarah deh, ngikutin sejarah juga. Oh ya, sejarah ya, sampai sejarah juga 2 kali. Nah ini kita pengen tahu nih Mbak, karena kita kan teman-teman di sini juga lagi masih di tengah jalan nih, lagi ngikutin Ngeslow sekarang di sesi sejarah. Kita pengen tahu apa sih dulu yang memotivasi Mbak Dewi untuk ikut ke Ngeslow gitu. Kenapa milih ngefas ya waktu itu ya? Kenapa milih ngefas bareng Mas Wimar ini? Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan semoga kami juga termasuk ya bagian dari umat yang insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat, dan semoga kita semua Allah kasihani, Allah ridhoi, Allah juga memberkahi sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yes, so the question was, apa yang memotivasikan dan membuat aku mau ikutan kelas ngefas ya. Jadi dulu, I'm pretty sure sama dengan teman-teman yang hadir di sini, sebagai manusia kan kita selalu mencari. Dan apa yang kita cari itu beda-beda ya. Manusia kan beda-beda. Ada yang mencari ketenaran, ada yang mencari harta, ada yang mencari cinta. Tapi hal yang paling tinggi aku rasa untuk mencari yaitu adalah kebenaran. Itu kayaknya, I'm looking for the truth. I want to know. Dan ini pertanyaan yang ketika aku masih remaja, ini selalu ada di dalam benak, yaitu ini aku diciptain buat apa sih ya Allah? Kenapa sih aku ada di sini? Kenapa aku udah di bumi ini? Kenapa aku dilahirkan kepada keluarga ini? Terus kenapa aku harus menjalankan semua ini? Ini semuanya akhirnya kemana sih? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang pernah muncul di benak remaja aku, dan selama bertumbuh kayaknya kok nggak temu-temu ya jawaban yang masuk akal, yang logik, terus bisa aku terima. Ya udah, akhirnya menjalankan sebuah kehidupan dengan lika-likunya sampai akhirnya Dewi memutuskan hijrah. Itu juga pas hijrah belum ada kelas ngefas, dan tetap mencari, datang ke kajian sana, datang ke kajian ini, berharap dapat jawaban, sampai akhirnya ada ajakan dari seorang teman. Beliau sudah mengikuti kelas ngefas duluan, and she shared with me that, "Wi, lu harus ikutan kelas ini deh." Kayaknya karena beliau tahu betapa kritisnya Dewi ya kalau duduk di majelis atau di kajian. Biasanya Dewi tuh selalu bawa buku, catatan, duduk paling depan, dan kalau udah sesi tanya jawab itu tangan pasti naik gitu. Pokoknya selalu mencari kesempatan karena aku pengen cari banget kan. So ketika duduk di ngefas, akhirnya datang kebetulan pas kegiatannya tuh deket rumah. Jadi
bisa hadir, dan waktu itu berapa jam ya? Satu sesi tuh kayak 4 jam offline, and it was like bam, bam. Dan menariknya adalah ya kita semua tahu bahwa Ustadz Wimar Hafizahullah adalah sosok yang sangat pandai dalam bercerita dan menyampaikan sebuah pesan. Tidak hanya itu, dibantu dengan visual yang Masya Allah banget ya. Kayaknya belum pernah duduk di satu kajian yang materinya benar-benar mateng banget, diproduce, dan sangat direct gitu loh. Jadi nggak ada neko-neko dibawa ke sana ke sini, enggak. Jadi langsung tak 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 tak. Dan aku senangnya dibedah semuanya dengan sistematis. Dan yang paling utama kan yang dibahas di sesi ngefast dan mungkin ngeslow adalah akidah, iya kan? Dan akidah itu kan merupakan sebuah fondasi untuk kita semua. So, you know, it was making the stamps along the way, dan oke, ini dikokohkan. Setelah dikokohkan, naik kelas lagi. Terus naik kelas lagi sampai akhirnya ke sejarah. Nah, sejarah tuh aku agak-agak lost. Karena buat aku, dulu aku juga males gitu sama sejarah. Tapi ternyata aku merasa ini penting nih, aku nggak bisa skip nih kelas ini. Makanya aku ambil kedua kali ngefast untuk kedua kalinya. Oke. Kalau sekarang ini kan udah tahun berapa tuh Mbak ikut dan waktu itu ngefast? Pokoknya tahun Udah lama ya. 2015 apa 2017 ya? Nah, kira-kira apa nih Mbak yang paling dikangenin dari ngefast dulu itu? Mungkin ada yang masih diingat selain materinya Mas Wimar yang emang keren banget itu gitu. Ada suasana lain nggak? Kan kita teman-teman di sini online ya, mungkin beda feel-nya. Kalau dulu ya pastinya kalau kita online dan offline, kalau online udah asik ya, mungkin teman-teman ngerasain, oh gila nih online seru banget nih, bisa belajar kayak begini. Dan lagi-lagi materi Mas Wimar itu kan selalu menarik. Nah, ketika offline, kalian kaliin aja 10 kali lipat. Karena seseru itu, like you get, vibe-nya dapet, terus kita memang duduk bareng-bareng bersama teman-teman, dan harus diakui bahwa bermajelis langsung atau offline itu keberkahannya insya Allah lebih dapet ya. Bukan berarti offline nggak dapet, cuman karena kondisi dan situasi, ya kita harus menyikapi dengan apa yang bisa kita sikapi. But, ini kan sekarang udah mulai nih ya, pelan-pelan mulai dibuka nih kajian-kajian. Mudah-mudahan habis Ramadan, kalau ada kesempatan, I do recommend, rekomendasi banget ya untuk teman-teman datang ke majelis, belajar offline itu keberkahan yang sangat berbeda. Oke. Nah ini Mbak, teman-teman yang di nge-slow sekarang ini kan lagi masuk sesi sejarah nih, lagi belajar sejarah. Lagi seru-serunya. Kepalanya lagi pusing nggak? Lagi panas-panasnya nih, ngebul setiap pertemuan. Ini siapa ya? Tadi namanya siapa ya? Gitu udah lupa. Apalagi kita kan ada kuis. Dulu tuh ada kuis nggak Mbak waktu nge-fast? Nggak. Dulu nggak ada. Kita tuh ada kuis, jadi setiap selesai sesi ada kuis dulu 10 soal gitu untuk ngetes untuk ke sesi selanjutnya. Nah ini teman-teman itu cara Mas Wimar tarik nafas sama ngerjain kalian tahu? Ngerjain ya? Nggak, bukan ngerjain, tapi pastinya sebagai seorang guru kan mau tahu ini pada nangkep nggak, paham nggak? Betul. Nah ini kalau menurut Mbak Dewi sendiri ya, pengalaman waktu itu apalagi 2 kali mengikuti sesi sejarah, apa sih Mbak pentingnya belajar sejarah Islam kalau dikaitin sama proses seseorang yang lagi hijrah? Oke, Bismillahirrahmanirrahim, dengan segala kebodohan aku ya. Ternyata sejarah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena kita tidak mungkin bisa maju kalau kita belum tahu masa lalu kita. Dan agama Islam adalah agama yang sangat kaya banget dengan ilmu, dengan wisdom. Wisdom tuh bahasa Indonesia apa ya? Wisdom apa ya, Yuti? Bijaksana. Kebijaksanaan, iya. Kebijaksanaan ilmu yang kayaknya kita dengar sekarang ya dengan quotes-quotes yang modern sekarang ada, tapi ternyata kalau kita mau bedah dan kita balik lagi kepada perkataan ulama-ulama yang Masya Allah ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, itu kalau kita bedah, lah ternyata Islam tuh udah ada ya sebelumnya ya. Loh,
ternyata Islam itu sekaya ini ya. Ternyata Islam itu modern banget ya. Kita selalu mikir sejarah itu kan akhirnya kuno, kita balik lagi ke masa-masa yang aduh old school banget sih. Islam is actually a very modern religion dan sangat applicable dalam hari ini dan juga insya Allah ke depannya. Nah, makanya kenapa penting kita untuk belajar sejarah, agar kita tahu ini sosok-sosok yang seperti apa sih yang sudah menjalankan Islam, sosok-sosok seperti apa sih yang sudah sukses menjalankan Islam, dan sosok-sosok yang mana sih yang sudah pasti dijanjikan sama Allah akan masuk surga. Because we all need idols, ya kan? Maksudnya idol, itu kata-kata yang kurang tepat. I don't like using the word idol, tapi kita semua butuh toladan. Kita semua butuh contoh. Kita butuh sosok. Karena kita bisa lihat, oh, beliau bisa begitu ya. Berarti kan sudah ada orang yang berhasil. Nah, generasi terbaik itu generasi apa? Nah, teman-teman ada yang mau jawab? Khulafaur Rasyidin, sahabat ya, generasi sahabat. Betul. Generasi terbaik itu kan generasi sahabat. Lalu habis itu tabiin. Setelah tabiin, tabiut, tabiin. Berarti kan generasi terbaik nih dari seluruh generasi yang pernah ada dari Nabi Adam sampai nanti kiamat nih, cuma 3 generasi ini. Nah, kalau ini adalah yang terbaik, kenapa kita nggak belajar dari mereka? Iya dong. Dan itulah pentingnya kita harus belajar sejarah. What is their formula, kiat-kiat sukses, tips-tips suksesnya itu apa. Nah, kita tinggal ngikutin. Makanya jangan sampai kita salah belajar sejarah atau salah belajar ilmu sehingga misconception kita sendiri tentang apa yang baik dan benar akhirnya jadi terdistorsi gitu. Kan hari ini contohnya ya, teman-teman, contohnya hari ini kita lihat deh yang mengikuti sosok atau mengikuti grup-grup atau mengikuti sebuah tren itu apa sih? Ada manfaatnya nggak? Akan mendekatkan kita kepada Allah nggak? Akan membuat kita lebih paham tentang agama ini atau tidak? Tapi the trend is begitu kan? Sekarang saatnya seperti itu. Trennya adalah TikTok, nari-nari, atau posting, buat vlog segala macam, sharing tentang masalah atau kehidupan pribadi. Sedangkan kalau zaman dulu, coba apa yang di-share? Kalau nggak ilmu, bagaimana caranya kita masuk surga, gimana caranya kita taat, bagaimana kita harus berjuang. These are the people you want to follow. Dan penting, lagi-lagi penting untuk kita belajar sejarah. Benar ya, jadi jangan cuma dianggap sebagai buat yang disimpan aja, yang udah lewat aja, tapi sebenarnya itu justru buat pegangan kita, buat maju ke depan ya Mbak ya? Yes, insya Allah. Amin, insya Allah kita semua bisa mengikuti ya para generasi terbaik. Nah ini Mbak, kan kalau di sesi sejarah itu Mas Wimar fokusnya kan ya seperti tadi disebut Mbak Dewi, dari Khulafaur Rasyidin, kemudian begitu masuk kepada khalifah-khalifah yang lain, pada panglima perang seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, semuanya ini adalah laki-laki ya, sosok laki-laki, sosok pemimpin. Sementara di sini, di keluarga A2 ini, dan juga peserta Maslow secara umum ya lebih banyak yang perempuan gitu ya, apalagi kita juga tema malam ini lebih fokus kepada sisi perempuannya. Kalau Mbak Dewi sendiri punya nggak sih satu orang atau mungkin beberapa orang tokoh Islam, entah mungkin dari zaman Rasulullah atau mungkin setelahnya, yang jadi panutan buat Mbak Dewi gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk zaman Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW, I think I fell in love with Khadijah. Beliau ini adalah sosok yang sangat-sangat menarik banget dan insya Allah bisa menjadi toladan super nih buat kita perempuan-perempuan. Dari mana? Dari kepintarannya. Coba kita lihat bahwa
ini sosok kan terpelajar ya. Beliau datang dari keluarga terhormat, beliau sangat paham dengan bisnisnya beliau sangat mandiri, beliau menjaga kehormatannya, beliau meskipun janda 2 kali, tapi tetap bisa menjaga kehormatannya, dan direspect sekali sama kaum laki-laki di masanya. Banyak orang yang tetap mengejar dia, tapi dia tetap bisa menjaga, sampai akhirnya, this is the amazing part, kalau dibilang hari ini perempuan muslimah itu sangat terbelakang dan bodoh, kalau kita semua mau mengikuti jejaknya Khadijah, look how modern she was. Yang melamar pasangannya itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Bunda Khadijah yang melamar. Tapi dilihat caranya tuh elegan banget. Nggak bukan bucin gitu loh. Bukan, ada cowok nih berondong. Lucu nih ya kayaknya. Nggak gitu, enggak. So elegant. Kelas wanitanya tuh tinggi banget. Beliau meminta dan menguji Nabi Muhammad untuk berbisnis dulu, bermualah dulu. Melihat caranya, oke, beliau jujur ya ternyata, dites. Dites dengan apa? Sesuatu yang banyak orang lemah kan, dikasih harta tuh bisa buta kan, bisa tricky. Masya Allah, sehingga mereka melakukan bisnis, terus mereka berinteraksi, tapi dengan third party kan. Bunda Khadijah meminta tolong kepada orang yang terpercayanya yang bisa melaporkan dengan sejujur-jujurnya. Lalu akhirnya dilamar, dan seperti yang kita ketahui, mereka punya anak, they were in love. Beliau wanita yang terhormat, posisinya tinggi, tapi tahu cara bermain dan berkhidmat kepada suami, tahu posisinya sebagai wanita, dan nggak pernah bilang status kita harus sama, kita harus begini, harus begitu. Mainnya tuh cantik banget, sangat cantik dan cerdas. Dan yang hal berikut yang keren adalah ketika Nabi SAW mendapatkan hidayahnya ya, what happened? Wahyu dari Allah, what happened? Sebagai seorang istri, ini kayaknya suami aku mulai ini nih, mental health issue nih. No, she supported her husband dan menjadi wanita pertama yang mendukung dan yang masuk Islam. Again, lagi-lagi nih, kalau dibilang orang pertama yang masuk Islam siapa? Perempuan loh. Berarti kan imannya juga Masya Allah. Nah, ini hal yang menarik banget ya. Ini yang membuat aku juga semakin jatuh cinta sama beliau. Selama kehidupan beliau sampai akhirnya meninggal ya, kan itu melewati fase-fase yang Masya Allah luar biasa di Mekah. Dan kala itu kan Al-Quran itu masih berangsur-angsur turunnya, iya kan? Belum selesai. Tapi kalau dibandingkan dengan hari ini, wanita-wanita yang sudah khatam dengan Al-Qurannya, sudah baca Al-Quran, sudah khatam, mungkin sekali, 2 kali, bahkan yang sudah menghafal 30 juz. Kadar keimanannya dibandingkan Ummu Khadijah, lebih tinggi mana? Sudah pasti Bunda Khadijah. Menarik nggak tuh? Padahal Al-Quran itu belum hadir. Masih satu persatu datangnya ya. Baru satu persatu. Tapi cara beliau itu bisa memainkan perannya, memahami agamanya, samina wa ta'nanya, beda banget sama hari ini, ya nggak sih? Kayak, iya juga ya. Berarti kan ada yang salah nih dengan konsep kita sebagai perempuan hari ini. Lagi-lagi,
Kalau toladannya tidak jelas, kita belum paham cara bermainnya, pasti akan kayak begini nih. Because hari ini kan harusnya jauh lebih mudah. Al-Qur'annya sudah jelas, kita bisa pegang, kita bisa baca, ada apapun kita bisa langsung buka ayatnya, oh begini ya, oh begini ya. Tapi beliau, Al-Qur'annya ada di hati. Nah ini PR kita. Ilmu yang kita dapetin nih selama ini, kita datang ke kajian, kita duduk, kita catat segala macam, ini masuk nggak ke dalam hati? Ini sudah menjadi ilmu yang bermanfaat nggak? Sehingga kita bisa berubah menjadi sosok orang-orang yang kita ingin menjadi seperti ini nih. Ingin menjadi seperti Khadijah, and then who else? Di zaman Rasul juga Aisyah, Masya Allah, kita mau bedah lagi. Cerdasnya minta ampun. Berapa ribu, 1000 hadis kalau nggak salah ya, 1000 hadis yang dihafal sama beliau. Teman-teman, hari ini kita udah ngaji, sudah berapa hadis yang kita hafal? Again, I'm telling you, we need to raise the standards of ini sosok-sosok mana yang kita pengen mengikuti jejaknya. Siapa lagi? Wanita-wanita yang di segi sains. Kan banyak juga ya, aku mohon maaf lupa, tapi tentang kedokteran, matematika, tentang apa lagi? Astrologi, astronomi. Iya kok astrologi haram guys. haram Mbak, jangan kalau yang itu. Astronomi boleh Mbak. Iya. Ini kan menunjukkan bahwa Islam itu sangat luas banget loh. And being a woman di dalam agama ini bukan berarti kita terkekang. Ini kan yang sebenarnya media suka membrainwash kita bahwa lu terbelakang banget sih, aduh lu kasihan banget sih, cuman bisa kerjanya di rumah segala macam. Enggak, masalahnya kita belum tahu sejarah kita belum tahu siapa kita, sehingga di brainwash, ya udah ujung-ujungnya segini-segini aja. Wanita-wanita yang ikut perang banyak loh. Nggak pernah dibahas aja. Coba nanti tanya Mas Yumar. Nah, betul. Bisa jadi pertanyaan tambahan ya buat Mas Yumar. Karena selama ini memang belum, kalau yang di perang belum kesebut nama perempuan. Ada yang ikut perang. Di pekan depan ya kita tanyain ke Mas Yumar nih. Terima kasih loh Mbak Dewi idenya. Mbak Dewi, ini sekarang pertanyaan selanjutnya mungkin lebih personal ya ke Mbak Dewi sendiri. Sebenarnya momen apa sih yang jadi titik baliknya Mbak Dewi untuk memilih akhirnya hijrah gitu? Ada momen apa yang akhirnya bisa bikin Mbak Dewi memutuskan untuk hijrah? Oke. Dengan lagi-lagi dengan segala kebodohan ya. I mean, I've lived, ini umur saya sekarang 42 tahun. Jadi selama 30 tahun sekian itu moto saya tuh hidup-hidup gue, suka-suka gue, my rules, my life, my rules. Dan ternyata ketika aku menjalankan sesuatu dengan merasa bahwa gue nih yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri gue. Ya udah, menjalankan hidup semena-mena, sehingga kalau menurut aku ya, itu disentil sama Allah satu persatu. Bukan Dewi, bukan kayak begitu. Twing, masih bebel nih ya otaknya. Enggak, Dewi nggak gitu. Twing, 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 sampai akhirnya udah di titik ya. Frustasi sendiri, capek sendiri, marah sendiri, kesel sendiri, dan yang paling lucu adalah nggak mau menyalahkan sendiri, tapi menyalahkan Allah. So, titik terendah aku adalah ketika aku marah sama Allah. Allah ini nggak fair. Nggak fair. Aku sudah melakukan semuanya, tapi engkau masih memberikan aku ujian seperti ini. Nggak fair.
sampai akhirnya udah titik paling rendah nih, diambil semuanya. Allah benar-benar ambil ya, dan itu sangat mudah buat Allah, sehingga aku ngerasa oh my god, apalagi nih, tinggal nyawa aja nih, tinggal nyawa mau diambil. Dan baiknya Allah adalah Allah mengirim orang-orang yang mengingatkan aku untuk kembali. Lu merasa lu tuh udah bener ya, padahal lu tuh dari ujung sampai ujung tuh salah. Lu udah nyalain Allah, emang lu udah ngelakuin apa sih untuk nyenengin Allah? Sholatnya apa kabar? Emang lu udah sholat 5 waktu? Iya juga ya, belum. Emang lu udah puasa dengan baik? Iya juga. Emang lu udah berhijab? Lu udah ini? Ya Allah, ternyata harusnya Allah ya yang marah sama aku ya. Iya, harusnya Allah yang tegur aku dengan cara yang lebih keras lagi. Tapi Allah tuh halus banget, baik banget. And like, you know what? Sampai ke titik malu sendiri, bertanya-tanya sendiri, jangan-jangan aku yang salah. Ya udah deh Allah, terus maunya gimana? Ternyata aku belum kenal Engkau ya Rob, dan ternyata aku belum kenal diri aku juga. Aku belum tahu nih apa tujuan hidup aku. And then I started my process of mencari, datang ke kajian, lagi-lagi atas support dan doa dari teman-teman, dan dari situlah aku mulai, wah, Masya Allah ya, pas denger ayat-ayat, ya Allah ini keren banget. Denger hadis, kok aku nggak pernah denger, ini indah banget. And all those things. Oke, teman-teman, mohon maaf, aku boleh pamit sebentar aja. 2 menit, nggak kurang dari itu, nanti aku kembali lagi ya. Oke, silakan Mbak, sebentar. Ya teman-teman, nanti diingatkan lagi ya, setelah nanti ini sesi tanya jawab yang udah kita siapin sama Mbak Dewi, nanti kita kasih kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya langsung sama Mbak Dewi ya. Sepertinya pengen kita akan atur waktu supaya cukup. Dan mengingatkan lagi untuk teman-teman yang mau ikut berpartisipasi untuk memberikan infaknya untuk mensupport kegiatan dakwah keluarga A2, bisa dengan mengirimkan infak terbaiknya melalui rekening keluarga A2 di Bank Mandiri, nomor rekening apakah itu? Ada yang belum unmute. Oke, diulangi lagi ya, teman-teman semua bisa melalui rekening keluarga A2 di Bank Mandiri, nomor rekening 127-040-640-5771 atas nama Ami Amalia ya, untuk membantu untuk support kegiatan dakwah keluarga A2. Oke, ini sepertinya Mbak Dewi udah kembali. Gimana Mbak? Hadir, Lanjut lagi? maaf. Alhamdulillah. Yes. Gak apa-apa Mbak, santai. Oke, alhamdulillah. Jadi ini ada yang masih mau dilanjutkan nggak Mbak soal cerita tadi? Atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Boleh, insya Allah sudah terjawab ya kenapa mau hijrah. Karena ternyata my life, my rules itu adalah kesombongan dan kebodohan yang paling besar seorang bisa lakukan. Jadi kita memang harus merendahkan diri ya untuk di hadapan Allah tuh kita nggak ada apa-apanya gitu ya. Tanpa Allah kita bukan apa-apa gitu. Buat kita tuh kita nothing, kita nggak penting banget. Tapi Allah yang begitu sayang sama kita, Allah memuliakan manusia yang mau memuliakan ilmu dan mau memuliakan Rabb-nya. Betul sekali. Oke Mbak, ini kan hijrah itu ada di satu titik gitu ya. Tapi setelah hijrahnya itu justru ujiannya lebih besar lagi gitu ya. Justru disitulah perjalanannya yang lebih harus kita perhatikan. Nah ini teman-teman tuh kemarin banyak yang pengen tahu nih Mbak. Tantangan hijrah kan besar ya, apalagi di masa seperti ini gitu ya. Orang-orang udah mulai nyebut ini sebagai dekat dengan akhir zaman lah gitu ya. Udah mulai masa-masa yang banyak sekali ujiannya. Kalau dari Mbak Dewi sendiri ada tips nggak sih buat teman-teman gimana caranya untuk bisa tetap istiqomah, tetap kuat gitu di antara banyak sekali godaan, ujian, atau mungkin yang paling berat adalah dari orang-orang sekitar kita ya, terutama teman-teman yang tadinya circle kita biasanya senang-senang, main-main gitu, tiba-tiba kita hijrah, pasti ada respon yang tidak sesuai, tidak seperti biasanya gitu dari mereka. Kalau dari Mbak Dewi sendiri gimana nih masukannya? Insya Allah. Ini baru kita pelajarin kemarin di kelas.
bahwa kalau mau sukses di dunia ini, maka kita harus tahu cara bermain di dunia ini. Kita harus tahu banget ini dunia ini apa sih isinya. Ternyata kalau dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa hidup ini adalah perpindahan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Ketika kita masih bayi, kita lahir, ujiannya apa sih? Ujiannya adalah untuk belajar merangkak. Oh iya ya, terus saat pelan-pelan kita bisa melangkah. Habis itu apa? Kita belajar berjalan. Ujian lagi kan untuk kita. Ternyata jatuh, terus kita bangun lagi semangat. Habis belajar berjalan kita ngapain? Belajar lari, belajar bicara, itu kan ujian kan? Naik kelas, naik kelas, naik kelas, naik kelas, naik kelas. Makanya dunia ini Allah sudah mengatakan di surat Al-Mulk ayat 2 yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi kalau ada yang bilang, dulu kan pernah dengar ya, hijrah aja, hijrah itu enak, hijrah itu asik. Padahal Allah bilang dunia ini ujian. Dan ketika hijrah, ujian paling terbesar itu apa? Melawan hawa nafsu sendiri. Oh my God. Itu ujian yang paling besar. Ketika orang-orang bilang, so alim lo. Kayaknya pengen balas tuh, tahu gak sih gue lagi belajar. Lo bisa gak sih support gue? Dan hal itu akan, begini ya teman-teman ya, akan sangat lucu kalau kita hijrah, terus kita baper. Sedangkan kita udah tahu hijrah itu Nabi Muhammad, lagi-lagi kita balik deh ke konsep, kita lihat teladan kita dan kita lihat sejarah Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah, easy peasy, mudah banget, atau berlika-liku dan susah, berat. Berat. Bukan susah lagi, syusyah. Yeay, semua syusyah. Dan kita harus ingat ya, hari ini kita bilang, aduh berat, aduh susah. Yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan rasul SAW. Nggak ada yang lebih susah daripada mereka, udah fix confirm. Nah makanya hari ini nomor satu yang paling harus kita kuasai adalah diri kita sendiri. Ini mental game nih. Dan syaitan tidak akan diam. Syaitan dalam diri kita yang kadang-kadang namanya adalah hawa nafsu, dan juga syaitan yang ada di luar sana, yang eksternal. Ya Allah, godaan-godaan, godaan tuh banyak banget. Yang bicara sendiri ini nih, yang udah belajar, masih jatuh di, ya Allah, mau ngaji, tapi abang lagi nonton Netflix di depan, ini lagi seru banget lagi episodenya, pilih mana ya? Itu masih. Dan itu kan receh ya sebenarnya ujian seperti itu ya. Dibandingkan lagi-lagi back to history. Dulu tuh perang, guys. Dulu tuh ujiannya tuh pakai darah. Jadi untuk sekarang kita benar deh. Pertama kita harus bersyukur, banyak bersyukur. Ketika Allah memberikan kita hidayah untuk bisa mengambil langkah pertama untuk hijrah. Oke, kita udah paham nih, kita mau berubah. Nah, ketika kita mau berubah, kita harus jujur sama Allah.
dan harus minta setiap hari, ya Allah tolong aku, tolong. Karena tanpa pertolongan Allah, ini akan menjadi lebih berat lagi. Maka kita harus jaga sholat kita, zikir pagi petang kita, baca Al-Quran kita, harus dilakukan. Yang kedua, kita harus cari guru. Makanya teman-teman di sini kan punya kelas, di mana ada gurunya. Why? Karena kita butuh mentor. Nggak mungkin. Nabi Muhammad SAW aja punya mentor. Siapa mentornya? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Malaikat Jibril. Exactly. Ini kan kerennya Allah ya. Manusia terbaik pasti akan diberikan yang terbaik juga. Allah berikan malaikat terbaik. Nah, ini menjadi tandem. Jadi pasti ada gurunya. Nah, sama nih, kalau teman-teman nih pengen berhasil dan pengen sukses, kita harus punya coach, kita harus punya pelatih yang paham dan bisa lihat, oh, kamu nih kurangnya di sini nih, ayo kita perbaiki di sini. Oh, kamu lemahnya di sini nih. Oh, kamu miss-nya di sini nih. Jadi setelah Allah, kita sangat butuh guru. Dan setelah kita punya guru, kita butuh lingkungan. Kita butuh teman-teman. Lagi-lagi ketika Nabi SAW hijrah, emang sendirian. Oh, gue bisa kok sendirian, nggak usah. Aku mampu, aku bisa, aku nggak butuh siapa-siapa. Nggak bisa. Lagi-lagi ini kalau Nabi, ini Nabi ya, Nabi. Kalau Nabi itu butuh guru, Nabi butuh lingkungan, Nabi pasti butuh sama Allah. Terus kita siapa? Ini kan formula, makanya lagi-lagi kita kembali ke belajar dari generasi terbaik. Kalau ini adalah formulanya, dan ini formulanya berhasil, endingnya kece nggak? Kece kan endingnya? Kita mau ending kita kece nggak? Ya udah, kalau pengen kita ikutin formulanya aja. Betul banget ya. Jadi memang di situ paling besar itu lingkungan juga berpengaruh besar ya. Nggak cuma guru, tapi teman-teman yang ada di sekitar kita juga bisa jadi pengingat gitu ya Mbak ya, saling mengingatkan. Mbak, gini Mbak, kalau misalnya yang hijrah kan dari teman lama itu, mungkin kita sendirian ini yang hijrah gitu. Gimana sih Mbak kita bisa mencoba mencari lingkungan baru, bisa nyaman di lingkungan baru untuk yang tadinya kita nggak kenal, nggak apa gitu, biar untuk bisa untuk sama-sama hijrah gitu. Padahal ini mungkin kenalan baru gitu, yang tadinya nggak tahu siapa-siapa, sampai masuk ke lingkungan baru itu tantangannya gimana dan apa ya? Gimana supaya bisa tetap kuat gitu untuk menghadapi kondisi yang seperti itu, yang kita nggak kenal siapa-siapa itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita nggak kenal karena kita nggak mau nyemplung. Kita nggak kenal karena kita cuman dua nih. Pilihannya cuman dua. Either karena kita sombong, atau karena kita terlalu malu dan apa ya? Orang rendah hati kan nggak mau mulai. Nah, di dalam dunia ilmu, di dalam dunia hijrah ini bukan tempat untuk orang-orang yang sombong dan bukan tempat untuk orang yang malu-malu. Disinilah tempat kita untuk belajar. Kalau orang belajar itu kan pasti salah, benar nggak? Pasti ada salahnya. Dan karena salah itu kita bisa tahu, oh, this is my mistake. Oh, this is where I'm missing. Oh, this is what I should be doing. Dan enaknya kalau di lingkungan itu, justru ya, ini yang Dewi pelajarin dengan segala kebodohan, coba lihat senior-senior deh. Jadi lihat cara main seniornya, oh mereka gini ya, oh mereka ngumpulnya di sini, oke. Mungkin nggak ya aku kenalan sama mereka, mungkin nggak ya aku mendekatkan diri kepada mereka, mungkin nggak ya aku minta nasihat sama mereka.
Dan apapun yang kita melakukan dengan niat baik, harusnya, dan kita jujur, harusnya hasilnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Salam kenal, nama saya Dewi. Kak, kalau ada yang perlu Dewi lakukan atau suruh-suruh, silakan ya Kak. Mau ambilin air atau apa. Kira-kira kakak itu akan bilang, belagu banget sih nih anak, ngapain sih? Jadi kita yang harus start, kita yang harus kejar. Karena apa? Karena kita yang butuh. Tapi semuanya harus main cantik dan main adab. Jangan nanti modus. Kakaknya cakep deh, gue yang kakak itu aja deh. Kak, ayo dong Kak, suruh-suruh dong Kak. Ngapain kayak Kak? Ana disuruh temenin pulang juga mau. Salah konsep. Luruskan niat. Luruskan niat. Lagi-lagi, iya, ujian itu akan ada dimanapun. Bahkan di sebuah majelis kajian itu, ujian itu akan ada. Oke Mbak, nih teman-teman kan yang setelah, kalau di nge-slow ini kan kita setelah sesi akidah ke hijrah, kemudian sekarang lagi di sejarah, nanti goalnya nih terakhirnya masuk di sesi dakwah ya. Pengen teman-teman yang ikut ngepas nge-slow ini, Mas Wimar, pengennya jadi pengemban dakwah gitu setelah lulus dari nge-slow. Kalau dari Mbak Dewi sendiri, gimana sih kira-kira caranya untuk menentukan arah dakwahnya kita itu seperti apa gitu? Gimana kita bisa identifikasi diri kita cocoknya untuk dakwah bagaimana, atau gimana cara kita menetapkan cara kita berdakwah? Ini hal yang sangat-sangat harus hati-hati. Karena kalau kita yang menilai diri sendiri, kemungkinan besar salah dan lagi-lagi mengikuti hawa nafsu kita. Tapi kalau kita punya guru, dan lagi-lagi kalau kita punya coach, kan pasti akan dikasih tahu, oke, kamu udah siap. Coach, aku mau mainnya di daerah sini. Boleh nggak? Emang kamu udah siap dengan materi apa? Biasanya pasti akan ada hubungan tektok sama guru. Oleh karena itu, sebelum kita dakwah, kita butuh belajar. Ini harga mati. Jadi nggak mungkin kita nyemplung di dakwah dan kita nggak punya ilmunya. Karena orang-orang di luar sana itu sangat kritis. Maka ketika kita lagi belajar, harus serius dengan belajarnya, harus fokus dengan belajarnya, dan ilmunya nggak boleh sekedar konten. Karena apapun yang kita sampaikan, Allah akan menguji. Allah akan menguji kita kembali loh. Jadi, we need the coach, we need those classes, kita perlu belajar. Nah, setelah benar-benar coach-nya setuju bahwa kita siap, kita juga udah punya bekal yang insya Allah cukup, ya mudah-mudahan kita bisa berdakwah dengan baik. Karena lagi-lagi, ini sekarang banyak orang-orang, nih kalau kata guru Ana ya, Hafizahullah, banyak orang sabuk putih, tapi di luar berkor-kor seolah-olah sabuk hitam. Dan ketika dikonfrontasi, akhirnya jadi ribut. Nah, ketika itu ribut-ribut nggak jelas itu, yang kelihatan jelek itu siapa? Islamnya. Islamnya sendiri. Kan orang lain tinggal ketawa-ketawa aja. Udah deh, kita nggak usah musuhin mereka. Lihat aja nanti mereka ribut sendiri kok. Kenapa? Karena kita belum tahu cara berbicara dengan baik. Belum tahu cara menyampaikan sesuatu pesan yang baik. Komunikasi dengan baik. Coba deh. Teman-teman buka aja Instagram. Ada yang sedikit kontroversial aja. Kita lihat deh. Itu ketikan-ketikan tuh, ya, pakai jilbab. Ya, jenggotnya panjang. Kok ngomongnya begini? Kan sedih. Nah, kita harus mulai dengan diri kita sendiri, dan kita harus belajar untuk, oke.
how do we start a good conversation? How do we start? Karena ini agama kita loh. Berbicara baik atau diam. Pilihannya cuma dua itu. Nah, dakwah itu kan bagian dari itu. Sampaikan yang benar, sehingga orang-orang itu bisa memahami agama ini dengan benar. Jangan membuat orang semakin bingung. Lagi-lagi, kenapa orang bingung? Ya karena kita belum hatam dengan ilmunya. That's why this is so important. Dan lagi-lagi karena Anna pun lagi belajar sama guru. Guru itu penting. Penting dengan capital P. Apalagi kalau benar-benar niat pengen terjun ke dunia dakwah, guru itu penting. Iya, benar. Mbak Dewi, kalau misalnya perempuan nih, selama ini kan kita lihat lebih banyak juga yang dakwah itu laki-laki ya, lagi-lagi. Walaupun kita juga banyak menemukan ustazah yang bisa kita andalkan ya. Guru-guru perempuan banyak loh sebenarnya. Banyak, iya. Cuman untuk kondisi kita nih, teman-teman yang di sini, kami yang di sini peserta ngeslo gitu, yang lagi masih proses hijrah, kan ya seperti itu udah mulai belajar, pengen sedikit-sedikit nge-share gitu apa yang ilmu yang udah kita dapat, ilmu yang udah kita mungkin ya meskipun sedikit kan lebih baik ada yang disampaikan gitu ya Mbak ya, ada yang diajak gitu temennya walaupun kita belum terlalu mendalami. Nah kalau sebagai perempuan nih Mbak, terutama sebagai istri, posisinya gimana nih Mbak kalau menurut Mbak Dewi? Karena bisa jadi ada 3 kondisi nih ya. Suami kita udah terjun langsung ke dunia dakwah, jadi mungkin kita seperti apa support seorang istri kalau suami sudah begitu. Kondisi kedua bisa suaminya nih masih sama-sama kayak kita ini, seperti kami yang masih belajar juga, hijrahnya bareng-bareng gitu, masih memulai pelan-pelan juga. Seperti gimana support istrinya, dan ini kondisi ketiga mungkin yang banyak yang saya sering dengar cerita kondisinya ini istrinya udah ikut kajian gitu, belajar di banyak kelas, tapi suaminya ada yang mungkin belum mau, ataupun sebenarnya mau tapi terlalu sibuk dengan mencari nafkah atau kegiatan pekerjaan lainnya sehingga tidak banyak terlibat dalam kelas-kelas kajian atau mungkin dalam jalan dakwah. Kalau menurut Mbak Dewi sendiri, gimana nih peran seorang istri dalam jalan dakwah? Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi dengan segala kebodohan yang ada di dalam diri ini. Tahu nggak karya terbesar seorang wanita di mata Allah? Yaitu ketika beliau, seorang wanita itu, bisa mengurus rumah tangganya dengan baik, bisa mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan baik, dan ketika wanita ini bisa mendapatkan keridoan suaminya. And you know what? After that, silahkan pilih surga, mau lewat pintu mana. Jadi keren ya, wanita tuh sebenarnya nggak harus punya panggung, nggak harus ini. Ini rumah aja nih, dengan suami nih, kalau bisa dijalankan peran ini dengan baik, pilih pintunya. But, susah atau gampang? Yang pertama, Mbak. Aduh, susah, pakai Y-nya lagi keluar tuh. Masya Allah. Dan ada kan perintahnya, yang paling dekat dulu. Kita mau dakwah jangan jauh-jauh, yang paling dekat dulu. Keluarga dulu nih yang kita selamatkan dari api neraka. Nah, untuk tadi pertanyaannya, dengan suami yang sudah belajar duluan. Kita harus banyak bersyukur, teman-teman. Bersyukur kalau suami sudah belajar duluan. Mudah-mudahan dengan beliau punya ilmu, beliau bisa mendidik kita. Dan itu yang paling ideal memang.
imam kita kan harusnya suami kita. Nah, kenapa sekarang banyak ibu-ibu akhirnya ke kajian, belajar sama ustadz? Ya karena suaminya itu either terlalu sibuk atau belum tahu cara bagaimana untuk mengajarkan kepada istrinya. Sedangkan istrinya tetap harus belajar nggak? Tetap harus belajar. Tapi makanya kalau suami sudah hijrah duluan, sudah belajar berdua duluan, bersyukur, alhamdulillah, syukur, 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 syukur. Sehingga ini bisa berjalan bareng-bareng. Dan karena laki-laki adalah imam, secara fitrah nih semuanya berjalan dengan baik. Nah, terus bagaimana kita support suami kita? Support dong. Kalau suami kita ada kegiatan kajian, ada urusan-urusan yang berhubungan dengan masjid atau aktivitas sosial yang berhubungan dengan agama kita, support. Jangan dihalang-halangin, jangan keluar kata-kata, kamu ini tidak ada waktu untuk aku. Kenapa sih kita nggak bisa nonton drakor Korea bersama-sama? Ya Allah, Ibu. Ya Allah, ya Rabbana, Allah. Iya kan? Suaminya udah benar, istrinya yang ngajakin untuk mundur lagi. Jadi kita harus tahu cara bermain dan tahu posisi kita. Itu yang pertama. Suami harus didukung. Kalau yang kedua, ternyata suaminya belum belajar ya? Apa sama-sama belajar? Sama-sama, lagi sama-sama, barengan. Sama-sama belajar itu pun juga harus bersyukur. Ya Allah, bersyukur banget suami kita masih mau belajar, ibu-ibu. Dan paling enak kalau datang ke kelasnya bareng-bareng. Terus abis itu bisa diskusi bareng. Terus abis itu bisa, menurut kamu gimana ya? Tahu nggak tadi aku dapat bisa tukeran catatan, bisa apa? Aduh, itu nikmat banget, nikmat. And there's nothing wrong with that as well. Yang pasti kita jangan sampai menjadi ustazah di rumah. Ini kata guru Ana nih. Lagi sama-sama belajar, terus istrinya merasa lebih pintar dari suaminya. Akhirnya jadi ustazah. Jadi ribut deh tuh berdua. Ya, kita belajar bareng-bareng. Kok dia jadi lebih ini sih? Lebih ngatur-ngatur, lebih galak daripada guru kita. Suami kita celananya panjang, belum dipotong. Astagfirullahaladzim, Abi. Itu nggak boleh. Nah, yang potong kan harusnya istrinya ya. Yang bawa ke tukang jahit. You know, these are things that we really need to introspect. Terutama yang sedang bicara bahwa kadang-kadang kita nggak sadar dengan apa yang kita keluarkan dari mulut. Niatnya baik, cuman caranya salah. Dan ini harus dijaga. Jadi lagi-lagi kalau suami kita lagi belajar bareng-bareng, yuk kita pun juga pengen kan suami kita bicara dengan kita dengan baik. Dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dan mengeluarkan support system yang baik. Lalu yang ketiga adalah, lupa aku, Mbak Yuti. Yang suaminya belum mau hijrah atau mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya, jadi nggak ikut kajian gitu, biar istrinya aja gitu yang ikut. Oke. Bersyukur atau tidak? Bersyukur. Kenapa bersyukurnya? Ya sebenarnya suami kalau memang benar sibuknya mencari nafkah kan itu melakukan kewajibannya juga ya Mbak ya. Cuma ya pasti mungkin kalau kebanyakan istri-istri di sini ya itu betul jadi ladang pahala untuk bersabar gitu ya. Tetap ada yang harus disyukuri. Pertama, itu dia. Kita harus bersyukur karena suami kita masih ngizinin kita untuk belajar. Teman-teman, terlalu banyak cerita yang aku punya ya. Udah suaminya nggak punya waktu untuk belajar, suaminya juga nggak punya ilmu, istrinya nggak diizinin belajar. Terlalu banyak cerita seperti itu.
Nah, ketika suami kita masih mengizinkan kita untuk belajar, bersyukur. Dan lagi-lagi ilmu yang kita dapat di majelis dipraktekin di rumah. Nggak boleh marah-marah sama suami. Nggak boleh. Gimana sih kok nggak ada waktunya? Justru ini kita lagi praktekin gimana caranya untuk sabar. Gimana caranya ya kita mendoakan suami kita, pasangan kita dengan ikhlas. Tapi kan ujian paling besar di sini adalah sabar kan. Dan apa susahnya sih Allah membolak-balikkan hati suami kita? So easy. Untuk Allah so easy. Tapi mungkin di sini ada pelajaran yang mahal yang Allah ingin berikan kepada kita semua nih. Udah dapat teorinya, ayo praktek. Dan kalau kita berhasil praktek, dapatnya apa? Pahala. Bersyukur nggak? Syukur, betul. Mudah ngomongnya, mudah banget ngomong bersyukur. Susah Bisa, Pak, ibu-ibu. insya Allah. Susah. Bisa, insya Allah. Amin. Bisa, hanya bisa dengan pertolongan Allah. Betul. Hanya bisa kalau kita benar-benar ilmunya kita pakai, kita praktekin, dan kita jadikan ilmu itu yang bermanfaat ya, bukan ilmu konten. Jadi nggak cuma di catatan, nggak cuma stop di catatan kita aja, tapi juga bisa diterapkan ya, Mbak ya. Ini ilmu tuh harusnya masuknya kemana? Masuk ke buku catatan kita atau masuk ke dalam hati? Ke hati yang dikeluarkan dengan tindakan. Gitu nggak, Mbak? Lisan enak ya? Betul. Udah kita Biasa, semua di sini biasa. sepakat. Lisan itu paling gampang. Prakteknya, jungkir balik. Subhanallah. Setahun, Bisa ya. 2 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 15 tahun ibu-ibu. Dan terserah Allah. Literally terserah Allah kapan Allah mau itu. Emang mustahil buat Allah bikin tiba-tiba suaminya mau masuk ke kajian dan tiba-tiba suaminya jauh lebih pintar daripada seorang ibu yang udah masuk ke majelis atau ikutan ngefast atau ngeslow 15 tahun. Bisa banget langsung, Mbak. Bisa banget, bisa banget. Jadi mungkin ini bukan ujian suami, tapi ini ujian kita sebagai istri. Betul. Oke, Mbak Dewi. Terima kasih banyak nih. Agak ini juga nih mendengar penjelasan Mbak Dewi. Benar juga ya gitu, selama ini mungkin buat teman-teman yang dikit-dikit aduh gitu cerita ke temennya, suami aku susah nih mau diajakin nge-slow aja yang seru gini nggak mau ikut gitu. Bersyukur, kan. ibu-ibu bersyukur. Ini ya. salah satu ayat pegangan aku ya. Ketika lagi pengen, aduh ini gimana sih? Coba buka surat Ibrahim ayat ke-7. Siapa yang mau baca? Ini ayat ajaib banget sih. Jadi setiap udah mau terus kayak ngerem. Coba baca. Siapa yang mau baca? Yuk teman-teman, ada yang mau open mic? Ya, Ibrahim ayat 7. Naam. Silakan. Ya, Astrid silakan unmute. Ya, tafadhol. Suaranya masih belum ada, Teh Astrid. Mana suaranya? Teh Astrid, gak ada suaranya. Harus di-unmute dari ini nggak sih? Enggak sih. Coba Enggak ya? Udah kok. Kakak Opi. Kenapa nih, Teh Astrid? Oh, mic laptopnya error ya. Oh ya, sedih deh. Ya udah ya, insya Allah lain kali ya. Ada lagi yang mau? Ya, Teh Mulki. Atis, maafkan ya. Teh Mulki, mangga silakan. Tafadhol. Ibrahim ayat 7 ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Shadaqallahul Adzim. Artinya apa, Mbak? Teh Mulki, bisa dilanjut dengan artinya? Mana nih Teh Mulkinya? Oke, kita bacain ya Aku aja artinya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Subhanallah. Jadi, milih mana nih? Nih kalau lagi kejadian. Sayang, aku mau ngaji nih. Ya udah, sayang kamu berangkat aja ya. Hari ini aku nggak bisa nemenin. Aku lagi kerjaan, aku ada tugas dan lain-lain dan lain-lain. What are you gonna do? Complain? Kufur nikmat? Atau kita akan bersyukur? Karena ketika kita bersyukur, ya Allah yang janji. Allah yang kasih statement. Dan statement itu nggak mungkin Allah ingkari. Sabar aja dulu, terus nikmatin dan bersyukur. Nanti aku tambahin kok nikmatnya. Pasti aku tambahin. Tapi sabar. Jujur. Or, kan cuma 2 jalan. Kita kufur nikmat, nggak bersyukur sama suaminya. Padahal suaminya kan juga kerja buat istrinya ya. Untuk keluarganya ya. Lagi berjuang. Kebanyakan wanita masuk neraka karena Tidak bersyukur atas suaminya. kufur nikmat. Sekarang kita tinggal ngaca aja ketika lagi diuji sama Allah. Ini kufur nikmat atau tidak? You need to ini mindsetnya harus diutak-atik nih sampai kita paham. Tunggu dulu, jangan sampai nih kita menjadi bagian dari neraka. Padahal harusnya momentumnya adalah kita bersyukur. Wallahualam bishawab. Coba ya, ibu-ibu ingetin ya. Kalau udah Ibrahim ayat 7, Ibrahim ayat 7 ini. Nikmat bersyukur, ya Allah syukur. Susah tapi bersyukur. Ini harus dipegang nih ayat ini, Masya Allah. Subhanallah. Oke Mbak Dewi, ini ada pertanyaan dari peserta. Ya. Mbak Dewi, ketika hijrah, gimana ya caranya menekan ambisi sebagai wanita yang terbiasa aktif sana-sini? Ada nggak role modelnya untuk bisa jadi contoh nih? I'm gonna go back to again Ummu Khadijah dan Aisyah. Ketika mereka hijrah, apakah mereka di rumah aja terus nggak ngapa-ngapain? Jadi jangan salahkan hijrah untuk membuat kita tidak berkarya. Itu mindset yang salah. Justru kita harus sibuk. Harus sibuk dan harus punya karya. Sibuknya ngapain? Sibuknya belajar, mengamalkan ilmu, sibuk dakwah kepada keluarga dan khususnya kepada anak-anak kalau ada yang diberikan amanah anak. Apalagi di dalam dunia Islam kan kalau nggak salah ya profesi yang paling dihargai ya, maksudnya ini sesuatu profesi yang sangat baik itu kedokteran.
guru, Betul. apalagi apapun profesinya selama bermanfaat dan mengajak orang untuk ingat Allah, Tetap do it, jalankan. jalankan. Tapi jangan tinggalkan, jangan sampai kita sibuk dengan pekerjaan dan dunia, kita lupa lagi. Ketika udah hijrah, kita harus tahu mana yang menjadi prioritas. Dan prioritas akhirat itu harga mati. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Mbak Dewi, kita sekarang mau buka kesempatan bertanya buat peserta ya. Silakan teman-teman buat yang mau nanya langsung sama Mbak Dewi bisa raise hand mulai dari sekarang. Tolong Siapa jangan yang mau susah-susah ya. bertanya? Yang susah-susah untuk Mas Wimar, untuk guru-guru kita. Oke. Oke, kita bacain dulu yang pertama, Mbak Laksita Gama. Mbak, kan benar ya? Silakan Mbak, Oke. boleh di open mic-nya. Halo, selamat malam Mbak Dewi dan juga Mbak Yuti. Mohon maaf nggak open cam. Mau tanya nih Mbak Dewi, gimana sih Mbak caranya kita moving gitu loh dari lingkungan atau circle pertemanan ya ini ya, yang mungkin tadinya itu kurang baik ya, terus pengen pindah ke lingkungan yang lebih baik tuh apakah kita harus meninggalkan yang benar-benar meninggalkan atau pelan-pelan atau putus kontak atau gimana sih Mbak? Gitu. Makasih. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengingatkan dari sebuah kajian dari guru Hafizakumullah bahwa ada pembunuh 99 nyawa. Pernah dengar tentang cerita ini? Belum pernah dengar? Belum Mbak. Masya Allah. Baik. Semoga nggak salah ya. But I'm just gonna give you the summarized version. Ini versi pendeknya, tapi ini hadisnya Masya Allah indah banget. Tentang seseorang yang beliau ini membunuh 99 orang dan merasa bahwa salah. Akhirnya beliau ingin bertobat, beliau ingin memperbaiki diri. Lalu beliau datang ke seorang habib atau seorang pintar lah ya di masa itu. Beliau datang dan beliau minta pendapat. Lalu orang itu berkata, Tuhan tidak akan mengampuni kamu. Kamu berbuat dosa dan ini adalah dosa besar. Tuhan tidak akan mengampuni kamu. Lalu apa yang terjadi? Orang ini membunuh habib tersebut. Ya kalau Tuhan nggak mengampuni aku, untuk apa? Aku memperbaiki diri. Lalu beliau, tapi masih nggak terima nih dalam hatinya. Tapi kayak, masa gini sih hidup? Lalu beliau jalan lagi dan ketemu orang lebih pintar lagi daripada habib sebelumnya. Lalu beliau tanya hal yang sama, saya sudah membunuh 100 orang. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan kamu akan mengampuni dosa-dosa kamu. Selama kamu mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan segala sesuatu yang membuat kamu seperti ini. Termasuk tinggalkan tempat kamu, tinggalkan komunitas kamu, dan kamu harus hijrah, pindah, cari lingkungan yang terbaik. Lalu si pembunuh itu mau pindah ceritanya dari satu tempat ke tempat yang lain, dan akhirnya sebelum beliau sampai ke tempat, beliau wafat, si pembunuh ini. Beliau wafat, terus dalam hadis ini bertanya, apakah dia masuk surga atau dia masuk neraka? Lalu dihitung, ternyata jaraknya itu benar-benar 50-50. Malaikat ya yang menghitung ya. I'm not too clear with but the story is ini benar-benar pas di tengah lewat satu kaki untuk mendekati ke tempat hijrah. Dan karena lewat cuma satu kaki itu,
beliau masuk surga. Karena niat kesungguhannya untuk meninggalkan segala sesuatu yang maksiat sebelumnya, sehingga beliau benar-benar mau hijrah. Nah, dari kesimpulan cerita ini, hadis ini sebenarnya hadis, tapi tolong ya teman-teman cari lebih detail Mbak Laks sini tadi. Laksita. Oh, Laksita, Mbak Laksita. Ini ada hadisnya, find it. Ini menunjukkan bahwa pertama, kalau kita salah tanya ke orang, apa yang terjadi? Yang pertama kan, Habib pertama bilang Tuhan nggak akan mengampuni kamu kok. Mau dimanapun kamu berada, mau di lingkungan mana kek, mau di mana kek, kamu udah berbuat dosa. Informasi itu kan akan menentukan apa yang kita lakukan berikutnya. Dan lihat perbedaan antara yang pertama dan yang kedua mengatakan Allah akan mengampuni. Tapi kamu harus berjuang juga. Kamu harus pindah, kamu harus cari tempat yang membuat kamu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kalau kamu stay di situ, kamu tetap akan di dalam sebuah sebuah environment atau lingkungan yang tetap akan membuat kamu seperti itu. Sama nih kalau kita masukin buah-buahan, ada satu yang busuk aja. Tahu kan eksperimen itu? Buah-buahan misalnya orange gitu ya, atau duku atau rambutan lah. Satu aja yang busuk. Ini yang semuanya yang masih seger-seger akan ikutan busuk nih. Tinggal kasih waktu aja. Sehari, 2 hari, 3 hari, satu basket itu akhirnya jadi busuk. Cara menyelamatkan si buah-buahannya ini, kalau satu busuk, yang busuknya dibuang, atau yang masih segar dipindahin. So, untuk masalah ini kita mau merubah nih diri kita, harus mencari lingkungan. Dan karena kita masih baru, ya kita harus jaga jarak dulu. Bukan berarti putus tali silaturahmi, tidak. Been there, done that. I was there as well. Tapi kita harus memprioritaskan diri kita dulu nih. Fix. Kayak orang lagi sakit. Orang lagi sakit tuh ngapain sih? Isolasi diri kan? Menyehatkan diri ini dulu ini penting. Kalau nggak bisa kembali bergaul. Nah, untuk awal-awal, apalagi di fase awal, kita butuh isolasi dulu, menguatkan diri kita dulu, berada di lingkungan yang tepat dan lagi-lagi dengan guru. Kalau maupun kita bersilaturahmi, jangan, misalnya kayak dulu nih, Dewi kan anak klub lah, anak kafe. Nah ketika hijrah, ya nggak mungkin lah masuk ke dalam klub lagi. Kalau mau menyelamatkan diri ya udah berarti apa? Ya udah deh, apa kita ketemu di restoran aja ya, pagi-pagi atau siang-siang. Waktunya sholat, kita tetap sholat, ajak teman kita. Jadi meminimalize semua hal-hal yang kita tahu ini kelemahan kita nih, nggak bisa. Nah kalau belum ready, ya udah by phone aja. Terus bisa kirim makanan, bisa kirim tanda sayang. Kan tetap berjalan silaturahminya. Tapi you need to be smart and you need to be wise. Prioritas adalah menyelamatkan diri kita dulu. Nah, ketika kita sudah kuat, insya Allah, mudah-mudahan kalau Allah tolong, ya mungkin kamu adalah penyebab teman kita pengen hijrah juga. Tapi sebelum itu kita harus menyelamatkan diri. Itu poinnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke Mbak, makasih banyak ya Mbak. Doain ya Mbak. Semoga Bismillah. bisa istiqomah. Makasih. Mbak Laksita, barakallahu fikum. Semangat ya. Ya, makasih Mbak Laksita. Sekarang kita ke penanya kedua, Mbak Putri Ardelia. Silahkan. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin bertanya untuk Bunda Dewi, bagaimana caranya mengatasi emosi yang kian hari makin mudah gitu, Bun. Kadang-kadang juga gampang nangis, gampang tersinggung dengan perkataan orang, dan gimana caranya kita meredam itu semua gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasihat dari Guru Dewi Hafizahullah bahwa orang yang paham manusia, dia tidak akan terbang ketika dipuji manusia dan tidak akan tumbang apabila dicaci maki sama manusia. Karena hakikat manusia itu bisa berubah-berubah. Dan hari ini yang harus kita kejar, sayangnya, ridhonya, perhatiannya, yang harus kita kejar dan cari muka 10,000% itu adalah Allah. Karena kalau kita cari ridhonya manusia, pasti kita akan kecewa. Pasti. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa ya aku tuh susah mengendalikan emosi aku, suka sedih, kadang-kadang ya pokoknya emosinya nggak stabil. Ini lagi-lagi nasihat juga bahwa karena kita lupa sama Allah, kita nggak deket sama Allah. Zikir itu adalah salah satu cara untuk menenangkan hati. Nah, ketika kita sedih, kita marah, kita ingat Allah nggak sih? Di bawah sholat nggak? Di bawah zikir nggak? Atau kita malah mengikuti hawa nafsu kita yang akhirnya membuat kita mendengar bisik-bisik syaitan, yang tentunya syaitan nggak ingin kita berhasil. Pasti syaitan mau membuat kita lebih terpuruk lagi dalam sebuah masalah yang sebenarnya harusnya udah tutup buku, move on. Tutup buku, beribadah. Fokus, balik lagi ke Allah. Jangan dibedah nih bukunya, udah gitu itu manusia, isinya manusia. Wallahualam bishawab, semoga itu menjawab karena untuk Dewi pribadi ketika Dewi selalu ada ya itu ya naik turun ya dalam hijrah ini, dan ketika ada miss nih dalam satu hari Dewi kadang-kadang ada ini apa yang salah ya, kenapa jadi begini ya, cek lagi tadi sholat subuh udah ya, oke, duhanya yang miss, terus besoknya enggak, sholat subuh udah, duhanya udah, apa yang miss ya, zikir pagi petang, itu yang miss bener nih, bener. Pasti ada yang miss, nggak mungkin enggak. Jadi ketika kita merasa nggak nyaman, kita nggak tenang, coba kita introspeksi diri, apa yang kita miss nih sama haknya Allah. Wallahualam bishawab. Oke, gimana Mbak Putri? Masya Allah, terima kasih Bunda Dewi. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, ini karena waktu kita udah tinggal sedikit lagi, mohon maaf nih untuk Mbak Putri, nggak kerasa ya Mbak Dewi, Masya Allah. Buat tadi yang udah bertanya sama Mbak Dewi, Mbak Laksita sama Mbak Putri Ardelia, bisa mendapatkan merchandise dari keluarga A2, silakan menghubungi host kita Mbak A2 Ati ya untuk japri alamatnya. Masih ada teman-teman yang juga mau dapat merchandise dari A2? Boleh doa bagi-bagi hadiah juga boleh nggak? Mbak Dewi mau bagi-bagi hadiah? Mau, nanti yang 2 itu juga ya, dari doa, insya Allah nanti Rani atau Rina minta tolong. Oke, alhamdulillah tuh teman-teman rezeki ya, dapat dari doa dari Mbak Dewi Sandra.
Nah, ini buat teman-teman yang lain, ada kesempatan untuk satu orang lagi yang ingin mendapatkan merchandise A2. Kita mau, ada satu pertanyaan ya, nanti teman-teman siap-siap di keyboardnya. Siapa yang cepetan jawab, nanti yang berhasil dapat merchandise dari A2. Pertanyaannya nih, tadi Mbak Dewi udah sempat bilang, kebanyakan wanita itu masuk neraka karena, yuk, siapa yang cepat jawab? Yang benar jawabannya yang kufur nikmat ya Mbak Dewi ya? Betul. Betul, berarti ini yang alhamdulillah malam ini rezekinya dapat. Wah, banyak sekali. Udah kakak-kakak. Udah banyak sekali yang menjawab. Stop dulu jawabannya. Aku Ini mau lucu cek ya. dulu. Kita semua paham ya dengan ilmu ini. Tapi pelaksanaannya. Oke, berarti alhamdulillah ini rezekinya Mbak Noviza malam ini yang berhasil mendapatkan merchandise dari keluarga A2. Sama ya, bisa langsung japri kakak host A2 Ati untuk japri alamatnya. Mbak Noviza, selamat. Oke, Mbak Dewi, Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak nih udah menyempatkan hadir malam ini. Luar biasa isinya. Masya Allah, semoga benar-benar ada manfaatnya meskipun sedikit. banget, Mohon maaf banget, atas Mbak. kebodohan dan kelemahan. Semua kebenaran itu pasti dari Allah, dan tadi ayat-ayat dan mungkin ada hadis yang disebutkan itu ya dari guru, meskipun nggak sempurna ya, insya Allah guru pasti lebih baik lagi. Tapi again, I recommend you guys jangan berhenti belajar, terus berjuang gitu. Ya, ini proses panjang. Ini bukan sehari 2 hari terus kita akan hatam, enggak. Ini sampai nafas terakhir kita. And harapan dan goals kita adalah untuk mencapai titik yang paling tinggi, yaitu husnul khotimah. Nah, semua itu tidak akan berhasil kalau kita tidak punya bekal dari sekarang. Semakin banyak bekalnya, persiapannya, insya Allah akan semakin baik. Ini kan ujian ya. Semakin banyak kita belajar, insya Allah semakin siap ketika ujian itu benar-benar hadir. Dan ujian paling terbesar adalah sakratul maut. Jadi semangat untuk teman-teman, saling merangkul satu dengan lain. Kalau udah ketemu dengan temannya, genggam erat tangannya, saling mengingatkan dengan kebaikan tentunya. Pegangan guys, yes, jangan dilepas guys. Dan ya itu terus bersyukur. Tadi ayat itu penting banget, bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kita harus yakin bahwa Allah tidak mungkin mendustai makhluknya. Kita harus jujur ketika kita mengucapkan sesuatu harus di follow up dengan perbuatan. Dan ilmu yang kita catat, ilmu yang kita cari nih hari ini, semua dari Ustadz Wimar atau dengan guru-guru lainnya, itu jangan dijadiin konten. Ini harus dipraktekin, ini harus jadi ilmu yang bermanfaat, sehingga semua teman-teman di sini punya karya. Ketika nanti, ini dan for sure, kita pasti akan bertemu dengan Rob kita akan dikulitin nih satu persatu. Waktu kita untuk apa, harta kita untuk apa, ilmu kita untuk apa. Ini satu persatu nih akan dikupas. Jadi mudah-mudahan kita tahu nih goals kita apa, tujuan kita apa, dan waktunya adalah sekarang. Waktunya adalah sekarang. Jangan menunggu lagi ya Mbak ya, langsung mulai aja gitu ya. Ingat, syaitan, musuh kita tuh tidak mau kita berhasil. Nanti kalau kita jatuh, bangkit lagi. Udah, nggak ada urusan. Iya, kita pasti akan salah, kita pasti akan ada futurnya, pasti. Tapi harus bangkit, harus berjuang lagi. Enggak, mana nih teman gue, tolongin gue lagi gini-gini. Ayo rangkul, ayo kita ajak kemana. Dan lagi-lagi semuanya itu kembalikan pada Al-Quran dan hadis, dan lagi-lagi ketiga generasi yang sudah kita sebutkan tadi,
insya Allah formulanya udah ada. Tinggal bagaimana sekarang caranya kita mempraktekkan. Masya Allah, tabarakallah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang salah-salah. Barakallahu fikum semuanya. Semangat untuk Wafiki, HO, semangat untuk barakallah. belajar. Benar Mbak Dewi, makasih banyak untuk masukannya. Jazakillah khair. Masya Allah, senang banget ya malam ini bisa ketemu Mbak Dewi. Rame juga hawanya malam ini. Mudah-mudahan semua teman-teman yang hadir malam ini bisa mendapatkan manfaatnya ya dan juga menjadi berkah. Sebelum kita tutup, nih saya mau menyimpulkan sedikit ya dari yang tadi sudah ditekankan oleh Mbak Dewi. Intinya adalah kita perlu untuk cari guru ya Mbak ya. Cari guru penting banget, pegangan untuk belajar sama orang yang lebih paham, orang yang lebih mendalami ilmu. Jadi kita nggak salah, baru belajar sedikit udah mikir kemana-mana terlalu jauh, jangan. Jadi intinya cari guru dan juga yang pasti cari lingkungan. Kalau udah menemukan lingkungan yang tepat untuk hijrah sama-sama, pegangan terus, jangan sampai dilepas. Jadi mudah-mudahan juga teman-teman yang udah masuk ke Ngeslo ini barengan sama komunitasnya masing-masing, juga mungkin lintas komunitas, ketemu teman baru, terus pegangan, terus menjaga silaturahmi, menjaga ukhuwah, biar perjalanan hijrahnya jadi dirasa lebih mudah gitu, bisa sama-sama menuju ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakillah khair Mbak Dewi, makasih banyak. Sehat-sehat terus ya Mbak. Masya Allah, kita tutup ya ininya ya. Iya, oke. Silakan Mbak Dewi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa minkum. Semoga Allah menerima niat kita pada malam hari ini. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Terima kasih Mbak Yuti atas pertanyaannya, atas sesi ini. Dan kita saling mendoakan ya. Iya, betul Mbak. Melewati ujian yang syusyah ini. Syusyah, ya kalau kata Kak Citra, syusyah ya. Oke. Ya Mbak Dewi, makasih banyak. Teman-teman juga yang udah hadir malam ini, Masya Allah, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Kita tutup, tadi udah doa kafaratul majlis, dan saya di sini atas nama pribadi dan juga mewakili keluarga A2, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, ada kesalahan, sesungguhnya ya kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di kelas Ngeslo, di HO selanjutnya. Mbak Dewi juga mudah-mudahan kita bisa ada kesempatan untuk ketemu lagi ya, ngobrol lagi. Insya Allah. Sih ketemu langsung ya, amin. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung sama Mbak Dewi. Amin, insya Allah. Kesempatannya. Oke teman-teman, kalau gitu saya tutup pertemuan kita malam ini. Barakallahu fiik, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto nggak sih ini? Kakak Opi mau foto dulu nggak, Kakak Opi? Mana Kakak Opi? Ayo. Foto bersama? Ya boleh. Boleh ya, Mbak ya Mbak Dewi. Sebentar kita foto bareng. Teman-teman yang bisa ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, ya, siap-siap. Yang bisa open cam teman-teman yuk siapin pakai kerudungnya. Mungkin ada yang tadi lagi nggak bisa pakai kerudung. Oke, ini siapa nih yang kasih aba-aba? Kak Ami yang foto? Mbak Dibi ya? Oke ya, Ada kita aba-aba. 1, 2, senyum. Oke. Ada berapa halaman? Lagi ya. Oke. Oh, 8 halaman. Oke. Wah, banyak Masya Allah. Oke ya, Mbak Dewi. 2. Oke, tetap senyum ya, karena kita nggak tahu ada di halaman berapa. Oke, udah ya Mbak Dibi, udah ya. Yang open cam kayaknya cuma 2 halaman. Oh ya, oke. Open cam aja ya. Masya Allah. Oke, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Ya, Terima kasih semuanya. Sehat selalu Dewi. Thank you Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fikri barakallah, Kak Putri. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak ya teman-teman. Saya pamit ya Mbak.
Ya, silakan. Tafadol. Izin live ya Mbak. Makasih. Sama-sama, tafadol. Mm-mm.